Sebenarnya kalau boleh jujur ya, menurut saya itu orang yang terlalu fanatik atau orang yang terlalu fanatisme dalam beragama atau fanatik berlebihan dalam beragama itu adalah orang yang sangat-sangat bodoh. Kenapa saya mengatakan bahwa orang-orang seperti ini sangat bodoh? Biasanya ya, warga Konoha itu tidak hanya fanatik pada agama, tapi terhadap bidang lain juga. Seperti kita ambil contoh misalnya klub sepak bola, K-pop, ya, politik dan lain sebagainya. Jadi itulah alasannya kenapa dalam persepak bolaan warga Konoha itu ya sering ribut. Bahkan beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu itu ada kerusuhan Kanjuruhan kan, masih ingat nggak teman-teman yang nonton video ini? Kerusuhan Kanjuruhan. Terus dalam politik antara kampret dengan cebong ya, antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya, dulu kan lagi panas-panasnya. Padahal sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sudah seperti orang pacaran kan, berpelukan, mesra-mesraan. Dan para bajer-bajer atau pendukungnya zaman dulu kemana? Ya, jadi kalau melihat mereka sekarang ini bisa aja mereka menangis di pojokan ya. Sama halnya dengan K-pop juga ya. Jadi warga Konoha itu sangat fanatik dalam yang namanya K-pop. Kalau sudah mencintai K-pop, kalau tidak kritik dikit maka mereka akan ngamuk-ngamuk, kelonjotan ya, tegang berjamaah, gitu ya. Dalam semua hal warga Konoha itu sangat fanatik ya, dalam politik, dalam olahraga dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha seperti itu? Apa alasannya? Apa yang mempengaruhi? Well, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Fanatisme berlebihan dalam beragama atau fanatisme terhadap beberapa faktor itu, baik internal maupun eksternal, ada beberapa alasan yang sangat-sangat signifikan ya. Dalam faktor internal misalnya, kurangnya pengetahuan ya. Biasanya karena kurangnya pengetahuan tentang sesuatu yang dapat membuat seseorang menjadi fanatik berlebihan ya, karena mereka tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang subjek tersebut ya. Jadi mereka biasanya melihat hanya dari satu sudut pandang ya. Contoh misalnya, kalau menurut saya politisi paling hebat itu Pak Jokowi. Enggak, bukan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Enggak, Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Maka mereka akan gelut ya, ribut. Bahkan satu keluarga bisa sampai cerai. Bayangkan, suami istri bisa sampai cerai. Ya, kalau misalnya satu keluarga sampai cerai, mereka itu gimana ya kalau ngelihat sekarang Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu mesra-mesraan? Apa rujuk lagi gitu? Jadi ini namanya fanatisme berlebihan karena melihat hanya dari satu sudut pandang. Sama seperti huruf 6 terbalik ya. Jadi kalau dari satu sudut kita melihat bahwa huruf 6 itu ya huruf 6, tapi dari sisi lain kita melihatnya jadi huruf 9 ya. Bukan huruf, maksudnya angka ya. Angka 6 dengan angka 9 ya. Kemudian apalagi faktornya? Kurangnya kritisme ya. Kurang kritis dapat membuat seseorang menjadi fanatik berlebihan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi yang mereka terima ya. Dalam kurung bodoh ya. Kurang dalam berpikir kritis itu kan bodoh ya. Cuman diperhalus aja dengan kurang kritis. Sebenarnya dalam kurung itu bodoh, SDM rendah itu sebenarnya ya. Makanya gue harus terus terang ya. Jadi kurangnya kritisme itu karena apa? Karena pengaruh daripada kebodohan ya. Kenapa warga Konoha itu sangat susah ya namanya berpikir kritis? Apa alasannya? Ya bisa aja ya. Tapi di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Kenapa? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling berpengaruh itu karena ajaran yang dogmatis ya. Ajaran agama yang dogmatis itu mempengaruhi. Ajaran yang dogmatis itu nggak usah pertanyakan, nggak usah banyak tanya, cukup imani saja ya. Cukup apa? Cukup imani saja, sehingga warga Konoha itu tidak terbiasa berpikir kritis. Dipatahkan ya. Dipatahkan cara berpikir kritisnya. Kemudian faktor apa lagi? Faktor emosi yang kuat ya. Emosi yang kuat seperti kecintaan atau kebencian dapat mempengaruhi seseorang itu fanatisme berlebihan. Contoh misalnya, kalau misalnya ada yang menghujat Pak Prabowo misalnya, maka dia akan membela mati-matian ya. Padahal Pak Prabowo misalnya bisa aja salah kan, atau Pak Jokowi misalnya melakukan kesalahan, mereka akan membela mati-matian. Fanatisme buta.
Dan mereka tidak bisa mengontrol emosi. Kalau komentar mereka biasanya emosian, ya. Sherlock, Sherlock, Sherlock. Lu berani nggak sama gue, Sherlock? Biasanya mereka akan mengatakan seperti itu. Saya tuh kadang ketawa ya, baca komen warga Konoha itu saya kadang ketawa. Kemudian faktor apa lagi? Faktor eksternal ya, pengaruh lingkungan ya. Ya, lingkungan seperti keluarga, teman, atau komunitas juga dapat mempengaruhi seseorang menjadi sangat-sangat fanatisme ya dalam beragama, dalam hal apapun itu ya. Kemudian pengaruh media juga berpengaruh ya. Media sangat mempengaruhi seseorang itu fanatisme dalam hal apapun ya. Karena apa? Karena media itu ya seperti YouTube misalnya. YouTube ini kan menggiring orang itu, misalnya yang membenci, contoh misalnya kita membenci satu suku tertentu misalnya, atau membenci agama tertentu misalnya, maka kita akan digiring untuk membenci terus ya. Misalnya kita membenci Yahudi misalnya ya, kita sangat membenci yang namanya suku Yahudi, maka semua video-video yang membenci tentang Yahudi itu akan bermunculan ke kita. Itu namanya algoritma. Walaupun kebencian kita itu nggak berdasar ya, walaupun kita nggak pernah bertemu sama orang Yahudi, kita nggak pernah konflik, kita nggak pernah dijajah, tapi karena dipengaruhi lingkungan kita jadi benci. Ini namanya fanatisme ya, sangat tidak rasional memang. Kemudian pengaruh apa lagi? Pengaruh figur atau pemimpin ya. Kalau pemimpin kita itu misalnya berdebat atau membenci pemimpin lainnya, kita akan ikut-ikutan ya. Kemana angin berhembus kita akan ikut ya. Kalau misalnya contoh misalnya Pak Jokowi membenci Pak Prabowo misalnya, kita akan ikut-ikutan ya. Pak Prabowo membenci Pak Jokowi, kita akan ikut-ikutan ya. Jadi seperti itu, seperti angin ya, terombang ambing. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tolol ya, mohon maaf ya, karena mereka tidak punya kemandirian. Kemana angin berhembus ke situ, kemana angin berhembus ke situ. Ya, kalau misalnya nih di channel ini ada yang misalnya yang menghujat saya misalnya, pala lu peang misalnya ya, terus top komen ya, nanti orang lain itu ikutan ya. Nanti saya dikata-katain ya, semuanya komennya itu hujatan semua, pala lu peang. Jadi seperti itu, warga Konoha seperti itu, masih mudah digiring ya, tidak punya kemandirian intelektual. Kemudian faktor apa lagi? Faktor psikologis juga ya. Ya, kebutuhan akan identitas dapat membuat seseorang itu menjadi fanatik berlebihan karena mereka mencari kekuatan dan kepercayaan diri melalui afiliasi dengan suku atau kelompok atau ideologi ya. Jadi mereka ini biasanya berkelompok-kelompok ya, nggak ada kemandirian intelektual. Kelompoknya ngomong A, mereka ngikut ya. Kelompoknya malakin proyek-proyek misalnya, mereka ikut-ikutan. Mereka nggak berani menantang gitu, nggak ada nyali untuk menantang. Oh, nggak boleh malakin orang itu, nggak boleh, nggak ada seperti itu. Kemudian karena kebutuhan dan keamanan ya, kebutuhan akan keamanan dapat membuat seseorang menjadi fanatik berlebihan karena mereka mencari keamanan, perlindungan melalui afiliasi dengan suatu kelompok atau ideologi. Contoh misalnya, kalau ada yang mengatakan bahwa surga itu belum pasti, maka mereka akan ngamuk-ngamuk. Lu tahu apa tentang agama? Sok tahu lu. Kalau misalnya kita suruh membuktikan kalau surga itu ada. Sherlock kalau ada. Surga itu kan tempat. Maka mereka mengatakan, kamu membenci agama ya? Kamu menghancurkan agama saya. Kamu mencurimi agama saya. Kamu itu, pokoknya drama nanti ya. Jadi mohon maaf, orang-orang seperti ini menurut saya orang-orang yang stres tahu sebenarnya. Kelainan gitu. Gangguan jiwa. Jadi mereka nggak bisa memilah informasi dengan tepat. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa surga itu belum pasti, bukan berarti saya mengatakan bahwa surga itu tidak ada ya, belum pasti. Maka mereka akan ngamuk-ngamuk. Karena apa? Karena di pikiran mereka itu hanya satu sudut pandang. Jadi kalau ada yang menentang sudut pandang mereka akan ngamuk-ngamuk. Ya bisa aja kita mengatakan bahwa surga itu nggak pasti kan. Apa soalnya? Soalnya dari miliaran orang yang meninggal di dunia ini nggak ada tuh yang datang balik dari surga memberikan kesaksian. Oh, ternyata pemuka agama yang inisialnya D misalnya, yang inisialnya D, akhirnya N, beliau mengatakan bahwa surga itu ada. Benar, nggak ada seperti itu, nggak pernah seperti itu ya. Kemudian kebutuhan akan pengakuan ya. Kalau misalnya ya orang-orang seperti ini memeluk agama tertentu,
semua nanti informasi yang menguntungkan terhadap agamanya, walaupun itu cuman gombalan, walaupun itu cuman bohong ya. Misalnya nih, ada penemuan baru. Ternyata penemuan baru ini berhubungan dengan kitab suci kita misalnya. Kitab suci kita itu sesuai dengan teori Big Bang misalnya. Padahal teorinya juga ngaco. Nggak ada secara implisit dikatakan di situ ya. Karena ilmiah itu kan harus detail ya, bukan penafsiran, tapi nanti ditafsirkan biar sesuai dengan teori Big Bang ya. Kalau kita menentang, mereka akan ngamuk. Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Tahu lu. Ya, kita akan disemprot dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian seseorang bisa menjadi fanatik berlebihan itu karena beberapa faktor ya menurut data. Fanatisme dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti minat, kecintaan yang berlebihan ya. Terus karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti identitas, dogma, kesamaan, perhitungan dan lain sebagainya ya. Jadi ini semua berhubungan dengan kebodohan ya. Ya, dalam kurung kebodohan. Jadi orang yang fanatik berlebihan itu orang yang bodoh, mohon maaf ya. Kalau misalnya teori-teorinya itu bertentangan dengan kepercayaan kita, agama kita misalnya, ada teori yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, maka kita akan mengatakan enggak mungkin. Kita akan menantang mati-matian ya. Jadi ada semacam tendensius gitu atau keberpihakan. Makanya pendidikan kolonial itu nggak maju-maju karena seperti itu ya. Harusnya kita harus jujur ya, harus mengakui ya, dari sudut pandang sains seperti itu, dari sudut pandang agama seperti itu ya. Makanya harus digabung sebenarnya, agama dengan sains itu nggak pernah sejalan sebenarnya. Cuman warga Konoha mengatakan bisa kok sains dengan agama itu sejalan. Nggak bisa, memiliki persimpangan ya. Sains tujuannya beda, agama tujuannya beda. Harusnya dipisah, karena nggak bisa beriringan, nggak bisa. Kalau kita mengatakan bahwa manusia itu tidak ada hubungan dengan tanah, maka kita akan dikata-katain, kamu PKI ya, kamu ateis ya, ngaji dulu sana, sok tahu lu ya. Kalau sudah ngomong seperti itu berarti fix orang-orang seperti ini orang yang fanatisme buta dalam beragama, fanatik buta. Jadi dalam hal apapun kita nggak boleh terlalu fanatik ya. Ateis misalnya, ada ateis yang radikal, ada ateis yang radikal tuh ada ateis yang santai, ada agnostik yang radikal, ada agnostik yang santai juga. Dalam beragama juga menurut saya pribadi ya, nggak boleh terlalu fanatisme, santai aja dalam beragama. Toh juga kita belum tahu ya kan, belum pernah ketemu sama Tuhan. Antara ateis, antara agnostik, antara agamis juga nggak pernah bertemu sama Tuhan. Tapi kita sudah mengklaim bahwa Tuhan kita yang paling benar, Tuhan kita yang paling suci. Bagaimana mungkin kita mengklaim sesuatu hal yang belum pernah kita lihat? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu katanya, kata agama saya, ya kata agama saya itu, ya kita itu adalah mempunyai Tuhan yang sangat-sangat benar ya, suci dan sebagainya. Ya kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ini berwarna merah misalnya, bukan hitam. Kalau misalnya ada yang mengatakan ini merah, ada jutaan orang mengatakan ini merah, kita juga pasti akan mengatakan ini merah kan. Padahal kan nggak merah, hitam kan. Bisa aja kita mengatakan hitam. Masa kalau kita mengatakan bahwa ini hitam, kita dimarahin. Sama seperti itu, orang umat beragama juga seperti itu. Di Konoha tapi ya, bukan Indonesia. Ya, kalau misalnya di Konoha itu ada yang mengatakan ya, jutaan orang mengatakan bahwa ini merah, ini warnanya merah. Terus kita mengatakan enggak, itu hitam. Maka kita akan dipersekusi ya. Dibubarkan paksa ya. Maka akan kita dikata-katain ya. Jadi seperti itu, dalam beragama seperti itu, nggak boleh terlalu fanatik berlebihan. Karena belum final juga ya. Yang menemukan agama juga, kita nggak tahu siapa yang menemukan agama, yang menciptakan agama juga. Siapa yang menciptakan agama kita nggak tahu, belum final, belum pernah ketemu sama Tuhan, belum pernah ketemu sama malaikat, belum pernah ketemu sama surga. Jadi jangan terlalu fanatik berlebihan. Saya tidak mengajak yang terpilih untuk tidak beragama ya, tapi beragama itu harus dewasa, santuy gitu, jangan berlebihan. Orang yang berlebihan itu nggak bagus dalam hal apapun ya. Dalam hal sains juga nggak bisa berlebihan, dalam hal ilmiah juga nggak bisa terlalu berlebihan banget dalam masalah ilmiah.
ada hal-hal yang tidak perlu dijelaskan secara ilmiah. Ya, ada suatu hal tapi jangan berlebihan. Sesuai dengan porsinya. Saya menentang yang berlebihan. Cuman di Konoha itu kan berlebihan, semuanya berlebihan. Jadi kalau misalnya informasi itu menguntungkan dengan agama kita, maka kita akan mengatakan, oh itu benar, bagus. Kalau nggak menguntungkan dengan agama kita, oh enggak, datanya salah. Itu data dari misionaris. Tapi kalau misalnya menguntungkan dengan agama kita, walaupun Snok-Hurgronje sekalipun mengatakan, ya nggak usah mikirkan dunia, pikirkan akhirat. Ya, kalau sesuai dengan pikiran mereka, sesuai dengan agama mereka, mereka akan mengatakan, oh iya benar, Snok-Hurgronje itu adalah orang yang baik. Padahal Snok-Hurgronje itu seorang orientalis kan. Baru belakangan ini kita tahu bahwa beliau itu adalah seorang orientalis. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Snok-Hurgronje itu adalah pemuka agama. Ya, dia adalah imam besar, pemuka agama yang sangat dihormati. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, kita itu rata-rata suka yang namanya bias kognitif ya, atau kita itu a priori ya, kalau menguntungkan dengan agama kita, maka kita akan mengatakan, oh itu benar ya, semuanya benar, nggak pernah kita menentang. Jadi menurut saya ini sangat-sangat bermasalah ya. Contoh misalnya, kalau misalnya ada masuk ke agama kita seseorang, nah dia masuk ke agama kita itu sebenarnya dia tujuannya bukan untuk belajar agama, tapi apa? Untuk mencari popularitas misalnya, ya biar bisa kawin misalnya, kawin lagi, bisa punya banyak istri dan lain sebagainya. Ada kan, kita nggak tahu kan tujuannya masuk ke agama kita ya. Misalnya nih ada warga Konoha seperti itu. Namun kalau misalnya ini pemuka agama lain, maka kita akan seneng banget ya. Padahal bisa aja dia ngebohong gitu, atau misalnya dia menghancurkan agama itu sendiri. Bisa aja dia ngarang-ngarang cerita, misalnya ngarang-ngarang cerita bahwa oh agama itu jelek ya, agama itu jelek, agama saya sebelumnya itu jelek, dikarang-karang cerita atau ditambah-tambahin misalnya. Ya karena sesuai dengan agama kita, kita akan mengatakan oh benar ya, apa yang kata kamu itu benar. Padahal bisa aja dia ditambah-tambahin sendiri kan. Jadi hal seperti ini sangat lumrah saya melihat di Konoha. Cuman kalau saya mengatakan seperti ini, nanti saya dikatain, tahu apa kamu tentang agama? Ngaji dulu sana, sok tahu lu. Ya, warga Konoha kan seperti itu. Lalu bagaimana solusi menghindari terlalu fanatik berlebihan atau terlalu memihak berlebihan? Apa solusinya? Solusinya dari saya itu, jujur ya, dulu saya juga orang yang fanatik dalam beragama. Beneran. Waktu kecil tapi ya. Kenapa? Karena dari kecil saya kan didoktrin ya. Harus percaya ini, harus percaya ini, yang paling benar, yang paling suci dan sebagainya. Jadi dari kecil saya sebenarnya fanatik. Setelah saya agak dewasa ya, mulai nyari buku, mulai rajin membaca dan sebagainya, maka dari saat itu saya stop terlalu fanatik dalam beragama. Dan apa solusinya? Solusinya itu kejujuran ya. Biasanya kan kalau misalnya informasi itu nggak sesuai dengan kita, ya kita biasanya akan menyangkal itu. Ini namanya kan nggak jujur ya. Kalau informasinya valid, ya, masuk akal, ya kita terima, walaupun itu pahit. Kalau ada yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, jangan disangkal. Maksudnya jangan kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa manusia itu tidak berasal dari tanah, jangan disangkal. Penelitian seperti itu, orang penelitian ilmiah seperti itu, kalau kita disuruh buktiin, mana buktinya manusia itu berasal dari tanah? Biasanya warga kuno akan mengatakan, akan menghubungkan dengan atom, metafisika dan sebagainya. Padahal DNA dengan atom itu bukan apple, itu jauh banget ya. Dan akan dikatakan, itu metafora, itu perumpamaan dan sebagainya. Jadi ini kan bentuk daripada ketidakjujuran kita dalam beragama. Ya tinggal ngomong aja, ya agama itu kan nggak ilmiah, selesai kan. Di kitab suci juga cuman pedoman
spiritual ya, bukan kitab sains ya. Kitab suci kita itu bukan kitab sains. Jadi hanya sebatas itu, kejujuran itu yang kita tagih ya. Jangan mengatakan bahwa kitab suci kita itu ilmiah dan sebagainya, enggak seperti itu. Nanti diketawain sama orang-orang yang berpendidikan, orang yang mengerti ilmu pengetahuan. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rekono, salam rasional.